Mhm. kebutuhan sekolah untuk apa itu apa namanya masih pas-pasan ya. Bahkan kalaupun saya sekolah waktu SMA ataupun ini saya harus juga tidak punya ongkos, tidak punya uang gitu ya. Akhirnya menjual beras apa bagian untuk PNS itu ibu saya jual dulu gitu kan ke tukang beras, kemudian dapat uang dari situ baru kita bisa untuk sekolah. Baik dok, kita lanjut lagi nih dok ya. Tadi ada yang belum tersentuh, belum juga terbahas mengenai klinik harapan sehat dan juga tadi ada gerakan senyum ibu pertiwi. Ini dua badan yang berbeda, jalannya berbeda atau seperti apa nih dok? Ya, di sini saya melihat bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya, Ya, ya. kadang ada yang memisahkan antara Islam ya dengan nasionalis ya. Islam dengan apa namanya kegiatan bernegara ya. Di sini saya selalu membuat apa mengedukasi masyarakat bahwa ini adalah agama yang sangat lengkap ya, agama yang rahmatan lil alamin yang mencintai sesama termasuk negaranya. Jadi tidak boleh ada yang namanya penyekatan antara agama ya dengan kegiatan bernegara. Ya di sini saya ingin mengatakan bahwa saya sebagai muslim ya, saya harus mencintai negeri ini ya. Bagaimana saya bisa mencintai negeri ini ya? Lakukan apa yang kita mampu, lakukan apa yang kita bisa ya, dan lakukan sekarang juga ya seperti itu. Jadi hal-hal yang guru Agim yang sering tausiah ya melakukan apa namanya 3M ya. Jadi mulai dari hal yang terkecil ya, kemudian dan mulai apa sekarang juga ya, mulai dari sekarang juga itu adalah hal-hal yang selalu tertanam dalam benak saya gitu ya. Jadi kita lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Kalau saya sebagai dokter, lakukan apa yang bisa saya lakukan sebagai dokter, gitu ya. Kalau misalkan sebagai mahasiswa, lakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, gitu kan, seperti itu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya berpikir bahwa saya adalah seorang Muslim yang dilahirkan ya di negeri tercinta ini di Indonesia ini, dan saya harus bisa membuat Ibu Pertiwi tersenyum. Kenapa namanya gerakan bagi senyum Ibu Pertiwi ya, karena saya merasa bahwa Ibu Pertiwi saat ini sedang menangis ya, sedang bersedih ya. Kenapa sedang bersedih? Kita lihat saja ya, dari mulai kerusakan lingkungan hidup ya, sungai yang tadinya bersih bisa kotor, banjir, kemudian apa kondisi-kondisi di masyarakat saat ini ya, apa namanya yang kita tahu ya apa seperti apa ya. Nah ini harus kita lakukan suatu perubahan. Kita harus menjadi agen suatu perubahan di masyarakat sehingga dengan langkah-langkah kecil itu kita harus bisa membuat Ibu Pertiwi tersenyum. Nah jadi waktu itu saya bersama rekan-rekan ya, jadi bukan sendirian ya, saya mengajak rekan-rekan yang lain ya, karena sekali lagi kita tidak bisa berjalan hanya sendirian, tapi kita harus bersama-sama. Saya membentuk komunitas yaitu namanya Gerakan Bagi Senyum Ibu Pertiwi, dan di situ lintas suku, lintas agama dan semuanya ada di situ. Nah ini tempat berkumpulnya orang-orang yang mencintai Ibu Pertiwi atau tanah air. Nah kegiatannya itu tadi ya, kita mulai dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti itu. Baik, yang artinya ini kalau dari komunitas tadi ya, bentuknya adalah komunitas Gerakan Senyum Ibu Pertiwi. Dan di dalamnya ini barangkali teman-teman seperjuangan dulu ya dok ya, ketika pendidikan atau seperjuangan, kemudian teman-teman yang lebih tua, lebih senior, lebih muda, yaitu di situ. Jadi kita membicarakan tentang gagasan ya, kita membicarakan tentang solusi ya, kita tidak memprovokasi, tapi bagaimana kita bersama-sama untuk membangun Ibu Pertiwi ini dengan luar biasa, dengan apa yang kita mampu dan kita bisa. Seperti itu.
Pasti di dalamnya ketika membangun, merintis begitu ya bersama rekan-rekan dulu ya dok ya di pendidikan. Nah sebelum kita bahas nanti seperti apa sampai sekarang kondisinya ya tadi gerakan senyum Ibu Pertiwi yang juga memang dibangun dari rekan-rekan ketika kuliah ya dok ya. Ini seperti apa dok ketika tadi dokter juga ceritakan kuliah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan pada saat itu rumah sedang digadai ya dok ya, benar ya dok ya? Ya, Nah ketika saat itu boleh dok diceritakan juga perjalanannya, kisahnya, naik turunnya dok, sampai mungkin titik paling terendah dokter yang pernah rasakan ketika itu, bagaimana dok ceritanya dok? ya. Itu tadi ya, artinya saya selalu berpikir bahwa apabila masalah kita sebesar kapal, maka nikmat Allah sebesar lautan. Ya, Masya jadi Allah. fokus kita ya tidak kepada masalah ya, tapi fokus kita bagaimana kita selalu mengupayakan yang terbaik ya dan selalu bersyukur atas apa pencapaian. Jadi bagi saya sendiri ya untuk hal-hal yang di luar tersebut ya saya selalu let's flow ya, berjalan seperti biasa. Jadi saya selalu katakan mungkin ya pada saat itu bisa membuat orang putus asa, membuat orang stres ya seperti Mhm. apa. Saya pikir saya bahagia menjalaninya. Ya, jadi hal-hal tersebut ya banyak banyak saya selalu melihat bahwa apabila saya sekarang diberikan masalah seperti ini ya coba kita lihat ya orang-orang di bawah kita masih banyak orang di bawah kita. Jadi dari situ saya selalu berpikir bahwa tetap hidup harus disyukuri ya. Mhm. Meskipun ya saat itu kadang-kadang kita mau bayar SPP, Ya, uang ada, ya, ya. SPP uangnya belum ada, orang lain sudah bayar, Mhm. saya belum bayar, gitu ya. Kemudian juga ya kita mau makan, kadang-kadang eh, apa eh, belum ada transferan dari orang tua dari Ya. Cianjur gitu ya. Kan kita harus mengirit-ngirit Mhm. uang yang ada. Tapi yang saya selalu ini kan pendidikan orang tua saya, jangan perlihatkan kesulitan kepada orang lain ya, Hmm, mhm. jangan menjadi Ya, aura negatif bagi orang lain. Jadi mungkin pada saat itu orang tidak mengetahui kondisi seperti apa ya, ya, mhm. yang menjadi beban bagi orang lain ya. Jadi alhamdulillah saya selalu katakan bahwa eh, laut yang tenang tidak akan menciptakan laut yang tangguh. Ya, jadi kalaupun misalkan kita saat ini diberikan cobaan ya oleh Allah ya, Ya, maka mhm. itu adalah menjadi salah satu untuk menguatkan kita seperti itu, Mas. Gitu. Masya Allah. Laut yang tenang dan laut yang ombaknya besar ya begitu dok ya. Badai lautan tentu berbeda melatih nahkoda kapalnya masing-masing begitu ya. Yang tadi dokter ceritakan sampai sekarang mengantarkan dokter ke titik ini yang juga ketika mungkin banyak ya kisah-kisah ketika menempuh pendidikan dan juga ketika berkuliah yang akhirnya membentuk sekarang ya Dokter Yusuf Nugraha. Ketika menjadi mahasiswa dengan tadi ya mindsetnya mungkin Dokter Yusuf sudah kuat begitu ya dan juga tadi ada prinsip juga jangan memperlihatkan kesusahan kepada orang lain. Tapi ini memang hal yang tidak mudah nih dok ya dan sahabat MK juga pasti setuju kalau ini hal yang tidak mudah kalau jadi memang Allah memberikan cobaannya masing-masing. Kita juga insya Allah diberikan cobaan yang bisa menemukan jalan keluarnya juga kan dok ya. Nah ini dokter ketika berkuliah, menempuh pendidikan, tentu kegiatan juga banyak begitu ya. Tapi bagaimana nih dok? Apakah ketika berkuliah itu tadi ya berjualan wira swasta? Kegiatan apa lagi sih dok selain berusaha dan juga berkuliah? Ya. Saya aktif di organisasi ya. Kebetulan Hmm. saya masuk di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian saya juga kebetulan menjadi ketua atau komandan Korps Sukarela PMI Unjani. Jadi di situ juga menempa saya ya untuk
bagaimana berorganisasi yang baik, Mhm. kemudian bagaimana melihat kondisi-kondisi real di masyarakat, di mana kalau ada bencana saya turun, ya, kemudian ada Ya. hal-hal yang apa namanya berhubungan dengan apa bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, saya juga hadir di situ, sehingga Mhm. saja hal tersebut turut menempa, ya, menempa hati kita, menempa apa namanya, menempa jiwa kita, ya, menempa rasa syukur kita, ya, terutama di situ. Jadi selain tadi saya kuliah, saya juga Mhm. berjualan, ya, untuk memupuk wirausaha, ya, gitu ya, seperti Masya itu. Allah, iya. Mhm. Dan juga saya juga aktif di organisasi, dan alhamdulillah hal tersebut cukup menempa, ya, dalam diri saya untuk sebagai persiapan untuk kedepannya, Mas, ya, seperti itu. Iya. Dengan kegiatan yang kalau saya bilang juga ini tantangan banyak juga ketika berkuliah ya. Dokter Yusuf bagaimana waktu itu membagi waktunya? Ya, alhamdulillah, ya, artinya eh, kita selalu, kalau kata Agim, ya, Mhm. semuanya dibekalinya sama 24 jam. Tidak ada yang Ya. 25 jam, tidak ada yang 26 jam, semuanya sama 24 jam. Tapi kenapa si A ini bisa melakukan apa namanya 24 kegiatan dalam satu hari, tapi ada satu orang yang hanya bisa mengerjakan satu kegiatan dalam satu hari. Nah, ini adalah bagaimana seni kita, ya. Seni kita manajemen waktu, ya. Seni kita memanage waktu, ya, kemudian memanage pikiran kita. Jadi hal tersebut ada seninya ternyata, Mas. Gitu. Mhm. Jadi dari situ kita bisa mempersiapkan diri, ya, menempa diri, ya, sehingga itu tadi, ya, kita harus eh, sekolah itu adalah waktunya kita belajar, ya. Belajar itu bukan hanya kita belajar tentang kuliah, Mhm. tentang teori, tapi bagaimana kita belajar segala sesuatu tentang mental, ya, tentang belajar tentang waktu, tentang manajemen. Nah, di situ sebetulnya waktu yang bagi saya itu pengalaman yang sangat luar biasa, ya, sehingga mudah-mudahan itu bisa menempa diri, ya, seperti itu, Mas. Gitu. Ya, punya porsinya masing-masing dan mungkin kalau yang saat ini ada keluhan sedikit ya dok ya, mungkin pencapaiannya belum maksimal, belum yang seperti yang dicita-citakan sahabat MQ barangkali ya. Tapi dengan itu tadi ditempa ya dok ya, di waktu itu di prosesnya ada tempa mental, manajemennya juga dan insya Allah kita menjadi insan yang pembelajar ya ketika berproses itu. Amin, Allahumma amin. Baik, dokter, ini kehidupan sampai atau kegiatan ya di malam Ahad ini pun tadi 24 jam di Klinik Harapan Sehat. Sebagai dokter, kehidupan dokter ini boleh diceritakan dok di Klinik Harapan Sehat ini kegiatannya apa saja dan juga programnya ini dok ya. Ya, karena banyak tadi ya yang digagas ini apa saja dokter? Ya, pertama setelah jadi dokter saya berpikir bahwa saya harus berbuat untuk masyarakat. Seperti najar saya Hmm. bahwa sebagai dokter saya harus bisa membantu masyarakat. Dengan apa? Dengan ilmu saya bisa menggratiskan mereka yang tidak mampu. Ya. Kemudian setelah saya menunggu di klinik juga kan, kadang-kadang ada orang ternyata pengalaman saya mereka pengen berobat, ya, tidak Ya. punya uang, ya, tapi mereka pun tidak punya ongkos. Ya, artinya bukan tidak punya uang saja, tapi tidak punya ongkos buat datang. Makanya saya berpikir bahwa oke, kalau begitu saya yang menjemput mereka. Ya, saya datang ke tempat mereka. Saya melakukan Hmm. pengobatan Hmm. gratis di tempat-tempat yang apa namanya terpencil, ya, atau saya datangi ke rumah-rumah pasien yang memang dia tidak bisa datang ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi saya lakukan untuk program-program di bidang kesehatan, ya, kita melakukan program untuk bisa datang ke rumah ya pasien, kemudian melakukan pengobatan di tempat terpencil dan juga bisa di klinik. Tapi Hmm. ternyata ya pengalaman saya setelah saya melihat bahwa masalah kesehatan ini nggak bisa berdiri sendiri, Mas. Ya, ternyata masalah kesehatan ini ya ini berhubungan dengan masalah-masalah lain ya. Salah satunya Ya. Hmm. adalah masalah lingkungan dan lingkungan hidup. Saya melihat bahwa mereka yang sakit ya kebanyakan ya mohon maaf ini dari tempat-tempat dari masyarakat yang lingkungannya yang kumuh
ya, sehingga di situ sanitasinya tidak baik, kemudian lingkungan tidak baik. Nah, di situ saya berpikir kalau begitu saya harus mulai menggabungkan ya antara kesehatan, program kesehatan dengan program lingkungan dan lingkungan hidup. Nah, di situ saya mulai apa rancangannya ya tentang masalah lingkungan hidup ya. Salah satunya saya tertarik masalah tentang sampah yang di mana salah satunya yang menjadi masalah kita saat ini adalah masalah sampah plastik ya, di mana sampah plastik ini tidak bisa terurai ya begitu saja. Butuh 500 tahun ya untuk bisa terurai menjadi bisa menjadi terurai seperti itu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa berdasarkan statistik negara kita Indonesia ini menempati nomor 2 ya negara penghasil plastik lautan setelah Cina. Jadi ini hal yang memang harus kita selesaikan dengan apa yang kita mampu ya. Apalagi saat ini ya masalah yang kita tahu bahwa masalah saat ini adalah masalah lingkungan ya, di mana pandemi COVID ini ya nanti ada masalah lagi ya ke depannya yang memang sangat berbahaya. Ini prediksi pakar ya bahwa salah satu masalah lingkungan hidup seperti itu. Makanya saya berpikir bahwa saya bagaimana caranya ya memberi ya kepada orang lain tapi tidak membuat mental mereka menjadi tangan di bawah ya. Karena jangan sampai kita memberi tapi membuat mental yang tangan di bawah. Bagaimana mereka harus mempunyai mental bahwa mereka mampu, mereka bisa, dan menjaga pride mereka, harga diri mereka, seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa kalau begitu kita akan buat suatu program ya di mana nanti bisa berobat dengan menggunakan sampah plastik atau botol plastik bekas. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk saya bagaimana menyelaraskan antara satu program kesehatan dengan salah satu program lingkungan dan lingkungan hidup. Bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ya, yang dikerjakan hari ini ya, kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. CCTV kita 24 jam. Ya, ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri yang mencatat itu semuanya. Ya, dan sayang saja ya apabila waktu yang Allah berikan kita untuk di dunia ini kita tidak manfaatkan dengan baik.